Kalau orang Ramadan atau bukan Ramadan tidak menutup aurat, wanita nggak nutup aurat, kalah dengan kucing. Kucing aja masih nutup aurat semua, ada pakai bulu, baju bulu. Ayam aja masih pakai celana sampai dengkul. Ini manusia kok nggak pakai tutup aurat, kalah dengan ayam. Pulang. Taqabbalallah, jazakumullah. Anak-anak semua, setelah kamu keluar 3 hari ini, mesti kamu harus bisa mengambil satu kesimpulan. Kalau kamu bisa mengambil satu kesimpulan ini, kamu berarti lulus. Apa kesimpulan ini? Agama itu penting, sangat penting, bahkan yang terpenting dari segala yang penting. Karena apa? Dunia penting, urusan dunia penting, tapi urusan dengan yang menciptakan dunia lebih penting. Urusan dengan orang tua penting, tapi urusan dengan yang menciptakan orang tua lebih penting. Saya tidak mengatakan urusan dunia nggak penting loh ya, penting juga, tapi urusan dengan pencipta dunia lebih penting. Itulah agama. Maksudnya agama ini Islam. Nah, kalau bukan Islam itu bukan agama. Menurut Allah, inna dina indallahil Islam. Menurut Allah agama itu Islam. Nah, itu Islam itu agama. Harus mantap. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat dia akan rugi selama-lamanya. Agama ini penting. Dunia ini diciptakan oleh Allah karena masalah agama. Dunia hiruk pikuk ini semua diciptakan oleh Allah karena agama. Untuk apa? Untuk ujian siapa yang mau ngamalkan agama, siapa yang nggak mau ngamalkan agama. Dunia ini isinya cuma 2, enak dan tidak enak. Enak itu ujian syukur apa enggak enak itu adalah ujian sabar atau tidak. Seluruh alam dunia ini adalah tanda-tanda keagungan Allah. Matahari terbit, matahari tenggelam, tumbuh-tumbuhan, lautan, daratan, gunung-gunung, tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Yang paham, melihat gunung teringat Allah, melihat matahari teringat Allah, melihat tumbuh-tumbuhan teringat Allah. Dari tanah kok bisa keluar semangka, dari tanah keluar tebu, dari tanah keluar macam-macam tumbuh-tumbuhan. Ini ada yang ngatur ini. Kalau kamu tuh punya kotak, dibuka keluar semangka, dibuka lagi keluar durian, pasti kamu menyimpulkan mesti ada yang naruh ini. Kan gitu kan. Ya, ini bumi ini seperti kotak. Oh, keluar semangka, keluar durian, keluar mangga, mesti ada yang naruh ini. Siapa yang naruh? Allah.
Dunia ini diciptakan oleh Allah untuk masalah agama. Kita pun diciptakan oleh Allah karena masalah agama, yaitu untuk amal agama. Akhirat diciptakan oleh Allah karena masalah agama, yaitu untuk membalas orang-orang yang amal agama, namanya surga di sana. Untuk menghukum yang tidak mau amal agama, namanya neraka. Jadi dunia ini untuk agama, akhirat untuk agama. Kita untuk agama, maka kita harus pentingkan agama ini sampai akhir hayat kita, insya Allah. Tulang. Semua aktif, ikut bicara, urun rembuk. Walaupun satu kalimah, dua kalimah ikut bicara. Jangan diam aja, nanti pikirnya kurang. Taqabbalallah, jazakumullah. Supaya kita ini bisa mementingkan agama, maka perlu kita buat 4 kerja. Kalau 4 kerja ini ada dalam kehidupan kita, maka kita bisa mementingkan agama, akhirnya bisa amal agama. Kalau kita amal agama, apa hasilnya? Hidup kita di dunia akan tenang dan tentram. Kemudian kita akan dikirim ke surga Allah, menjadi raja-raja di sana. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Jadi raja-raja besar di surga Allah. Istana-istana dari emas, dari intan. Kemuliaan yang kekal abadi selama-lamanya. Hidup terus, nggak ada mati. Muda terus, nggak ada tua. Sehat terus, nggak ada sakit. Mulia terus, nggak ada hina. Gembira terus, nggak ada susah. Selama-lamanya, jutaan tahun, triliun-triliun tahun, nggak ada habisnya. Apakah 4 kerja itu? Yang pertama kali kita buat suasana dakwah. Maksudnya suasana dakwah itu bagaimana? Senantiasa kita dengarkan, senantiasa kita sampaikan bahwa kita ini hamba Allah, tinggal di bumi Allah, di bawah langit Allah, makan rizki dari Allah, maka kita harus taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu dimulai dengan sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, dakwah itu, kita ini adalah umatnya Rasulullah SAW. Kita punya pimpinan semulia-mulianya pimpinan yang punya triliun-triliun keistimewaan. Itulah yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Dia ini adalah utusan Allah untuk membimbing kita menuju ridha Allah, menuju surga Allah.
maka kita cintai beliau, kita amalkan sunnah-sunnah beliau, sehingga kita nanti akhirnya berjumpa dengan beliau di surga Allah. Yang ketiga, dunia tidak lama, akhirat selama-lamanya. Kita ini dalam perjalanan menuju ke sana. Tambah hari tambah dekat ke sana. Kita itu setiap hari ke sekolahan, lama-lama sampai akhirat. Ke sawah, lama-lama sampai akhirat juga. Seluruh jalan yang ada di dunia ini adalah jalan menuju akhirat, jalan menuju kuburan. Inilah dakwah. Maka kita harus siap-siap untuk bangun akhirat. Ini tiga ini dakwah itu. Bicara bahwa kita ini hamba Allah, tinggal di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah, makan rezeki dari Allah, kita harus taat kepada Allah, ingat kepada Allah. Yang kedua, kita ini umat Rasulullah, semulia-mulia Nabi, semulia-mulia Rasul yang dibimbing langsung oleh Allah, kita ikuti kehidupan beliau. Yang ketiga, kita ini mau ke akhirat, siap-siap ke akhirat. Apa yang bermanfaat di akhirat kita buat, apa yang membahayakan di akhirat kita tinggalkan. Diulang. Yang baru latihan bicara, gantian yang baru, jangan hanya yang lama. Yang baru mendengarkan, kemudian membicarakan. Latihan yang baru. Dengan mendengarkan dan membicarakan akan lebih paham, akan lebih berkesan. Yang baru disuruh bicara, yang baru disuruh bicara. Taqabbalallah, jazakumullah. Kemudian yang kedua, supaya kita bisa mengamalkan agama, mementingkan agama, kita harus buat suasana taklim, suasana ilmu. Bagaimana caranya? Yang pertama kali ilmu fadhail. Tiap hari baca kitab fadilah amal sebagaimana yang kamu baca waktu keluar itu, sehari setengah jam. Bersama keluarga, bersama teman-teman di masjid. Insya Allah. Untuk apa? Supaya kita ini sebagai hamba Allah dapat nasihat langsung dari Allah. Itulah kita fadilah amal. Kita ini umat Rasulullah, maka di situ kita dapat nasihat langsung dari Rasulullah SAW. Kita punya generasi ideal, generasi percontohan, yaitu para sahabat. Kita di situ dapat nasihat dari para sahabat. Kita ini punya
orang-orang tua, yaitu para ulama, para wali-wali Allah. Di situ nasihat para ulama, para wali-wali Allah ada. Jadi dengan baca kita Fadilah Amal itu, kita mendapatkan nasihat dari pencipta alam semesta, nasihat dari Rasulullah utusan Allah, nasihat dari para sahabat, murid-murid Nabi, nasihat dari para wali-wali dan para ulama-ulama. Sehingga hidup kita terarah. Kalau orang tidak ada taklim, hidupnya bingung. Saya itu mau ikut siapa? Bingung. Akhirnya ikut setan. Man laisa lahu syekh fa syaikhuhu syaitan, katanya para ulama. Orang yang tidak punya pimpinan, orang-orang lurus ini pimpinannya setan nanti. Maka kita harus buat suasana taklim di rumah sama keluarga kita, di masjid dengan teman-teman kita. Yang belum punya kitab Fadilah Amal, usahakan beli. Paling cuma 40.000 kamu beli itu. Itu kitab penting untuk supaya hidup kita terarah. Terarah ini penting, bukan semua yang penting hidup yang terarah. Kita punya mobil, arahnya nggak jelas. Oh, masuk selokan, masuk jurang nanti. Hidup juga begitu. Walaupun mobil Mercedes, mobil mewah, tapi kalau nggak terarah, bahaya banget ini. Jenuh nabrak ya apa-apa nanti. Pulang.